memasuki persidangan antara terdakwa dan saksi mahkota, Ririn sebagai terdakwa, Priyo sebagai saksi mahkota. Hari itu, dengerin, hari itu dia harus jadi saksi. Dia sudah datang di pengadilan, tapi dia tidak dihadapkan pada persidangan. Fakta, fakta, fakta. Ririn disidangkan sebagai terdakwa karena saksinya sudah habis. Saksi mahkotanya adalah Priyo. Hari itu Priyo harus bersaksi. Kalau hari itu hadir ini, dihadirkan ini, inilah keterangan yang semestinya. Yang sesuai di dalam perlawanannya itu. Nampaknya jaksa, meskipun Priyo ini sudah ada di pengadilan, tapi tidak dihadirkan sebagai saksi terhadap Ririn. Itulah kunci awal mulanya. Minggu berikutnya, itu kan menjadi heran kan, sehingga pengacara Ririn minta supaya Priyo dihadirkan. Minggu depan itu supaya dihadirkan, tetapi sebelum sampai ke minggu depan itu ada perubahan gejolak. Ini enggak normal ini abnormal semua ini. Ngerti nih ya, nih aku ngomong nih, Mr. Z bicara ini lagi ngomong nih. Ini tidak normal, ini abnormal. Kenapa? Ketika memasuki persidangan, tiba-tiba dia mengatakan, saya mencabut, saya mengganti PH. Nah, dari situlah, deng. Untuk bisa ngomong begitu tuh ternyata, di belakang itu kan kemarin sudah disampaikan sama Bang Bang Pepen, 8 kali di Bon. Kamu bisa cerita begitu nggak di tempat lain? Jangan pelongo-pelongo kalau dikasih tahu. Bisa. Kenapa aku bertanya? Kalau bisa. Enggak, pertanyaan saya kan sebenarnya dicari enggak itu yang empat orang itu. Banyak orang yang bernarasi sampai hari ini itu tidak ada kok, enggak ada nongol-nongolnya yang 4 orang itu. Gitu enggak dicari ya gimana bisa nongol? Ya tak? Nah itu jawabanmu sudah bisa gitu kok. Ya, makanya kapan dicarinya itu orang-orang begitu tuh? Ya, karena kemauan aja. Nah itu jawabannya ya. Oke, sudah sampai di situ. Sehingga disekritlah itu namanya 2 orang saja. 2 orang saja ini sudah mulai dari dakwaan, tuntutan, dan putusan kemarin 2 orang. Tidak akan dicari. Kenapa tidak akan dicari, Mbak Eeng? Karena hakim sendiri sudah nggak ngurusin itu. Hakim tuh menganggap ada orang di pagar itu nggak kelihatan, bening semua, putih semua itu. Begitu loh. Seandainya hakim bertindak ini normal ya, bukan abnormal seperti ini. Oh, ini ada orang lain yang disebut misalnya gitu. Ini siapa? Nah, ini didalami. Karena abnormal maka tidak didalami. Kemudian itu yang selalu teman-teman sampaikan itu terkait dengan orang-orang yang ada di pagar itu tidak masuk itu karena memang apa berita acaranya memang nggak ada. Maksudnya dalam pertimbangannya nggak ada. Karena itu nggak dijadikan sebagai alat bukti. Ini saya kasih tahu nih. Untuk membuktikan itu semua, adanya Ririn, adanya Priyo, adanya siapa tadi, Aman Jani, adanya ini yang disebut-sebut itu, meskipun saya tidak tahu ya. Ini saya kasih tahu nih. Ada di CCTV depan toko bangunan. Kalau CCTV depan toko bangunan sudah hilang, ada waktu yang hilang, yang pas-pas krusial, yang hilang-hilang itu
Ya nggak akan ketemu. Karena CCTV untuk membuktikan ada orang lain di situ, siapapun itu, entah Aman Yani, entah Aman Yono, entah Yani Yono, entah siapapun, itu CCTV harus dibuka. Kapan dibukanya? Nih tak kasih tahu, tanggal 28 bisa muncul di 13.30 itu. 13.30 belum ada kaitannya dengan Ririn Priyo, itu belum ada. Munculnya itu kan 13.30 muncul anaknya kayak gitulah ceritanya. Tetapi anehnya setelah itu nggak ada, munculnya sampai di nggak tahu jam berapa itu. Kemudian muncul lagi di jam 05.01, hilang berapa jam itu. Wajarkah ini, saya tanya teman-teman di bawah, wajarkah ini hilang puluhan jam ini? Itu caranya. Jadi caranya kalau mau terbuka itu di situ. Jadi ada yang janggal. Ketika ada CCTV yang keluar di sini, kemudian ada CCTV keluar yang di belakang, yang di tengah ini nggak ada. Padahal prosesnya itu ada di tengah itu. Prosesnya itu ada di tengah itu, Pak Hakim. Kalau itu nggak dicari, repot ini. Ini saya tanya nih. Terus pengacara-pengacara itu tanya kepada siapa? Untuk mempertanyakan kenapa bisa ada waktu-waktu yang hilang rekamannya. Tolong dijawab ini, Abang RH, Kopi. Coba tanya, saya Suara. tanya. Bertanya kepada siapa? Pada rumput yang bergoyang. Jangan sambil ketawa. Oke? Harusnya bertanya kepada siapa? Harusnya bertanya kepada ahli. Oh, ahli Begitu keren Jeff. caranya. Tanyanya itu kepada ahli, bukan sakarpe dewe. Saya bertanya kepada ahli. Sudah dihadirkan di sidang, barulah kesempatan ditanya-tanya. Ahli, mohon maaf ahli, kenapa bisa hilang di sini Pak ahli? Kenapa bisa hilang di sini ahli? Itu ahli yang menjelaskan, bukan saksi perbalisan yang tidak memiliki kapasitas. Ahli wajib dihadirkan. Begitu caranya. Kalau Anda bukan ahli, nggak layak Anda bicara tentang keahlian. Karena itu bukan persoalan surat, itu persoalan hasil ya, keahlian dalam bentuk digital forensik. Ahli yang menceritakan kami mengambil ini menggunakan apa, menggunakan apa, menggunakan alat apa, menggunakan apa. Muncullah. Itu baru namanya ahli. Tapi kalau di dalam berita acaranya itu mengatakan saya bukan ahli, nggak perlu dipertimbangkan. Karena yang berbicara seperti ini adalah ahli. Ahlilah orang yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas, yang memiliki sertifikasi. Ini mau diputus bagaimanapun itu harus berdasarkan ahli. Ahli ini tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Berarti tafsir. Ini bahasa Inggris karena aku nggak tahu. Pokoknya rawis. Yang penting ono ahli ahli digital. Nggak begitu. Harus diperjelas ini. Ini bunyinya apa nih? Ini kok bisa hilang nih? Hilang 12 jam itu bagaimana? Begitu caranya. Aku tuh dengarkan, kamu tuh pada komal-komal tuh dengarkan. Mau naik tadinya, tapi terus pada ribut. Gitu cara kerjanya. Sama juga digital Celebrite itu sama. Apa yang ditemukan dalam Celebrite?
Jadi kalau HP ku di Celebret, tahu semua itu. Transferan rekening tuh kemana, 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 kemana. WA tuh kemana, kemana. SMS tuh kemana, kemana. Jadi keluar semua. Kalau keluar semua artinya, ya itulah cara kerjanya. Begitu. Ya, gitu ya. Jadi dari sisi, kalau dia bilang, Ririn, Ririn, ada itu yang kuman-kuman dia bilang begini. Kalau memang ada orang lain, buktikan. Itu kata-kata begitu tuh saya bilang, dasmu. Ririn itu ngomong, tapi Ririn itu kan terdakwa. Untuk membuktikan, Ririn nggak bisa. Karena Ririn ada di dalam tahanan. Yang bisa itu ya yang punya niat-niat baik, yang punya niat-niat positif, yang punya niat-niat ingin membuka. Ya, kenapa kopi pahit sudah diturunkan kok naik lagi? Terus Mister, dengan munculnya artikel ini bisa dicari nggak? Sorry Mr. Ji, saya terima telepon Mr. Ji. Gak usah dicari, nanti kami yang temukan. Percaya aja. Iya, good job. Kamu tuh cuman bisanya piye 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 cuman gitu. Ayo, mari bersuara supaya kita ditambah semangat gitu loh. Ya, jangan hanya bilang itu kontribusi. Minimal kontribusi itu dari mulut. Kalau nggak mau dari mulut, nggak bisa mulutnya sudah tertutup dari hati. Berdoa, kasih tahu nggak percaya. Aman jadi itu ada, Joko itu ada. Tapi kan ditiadakan. Kalau ditiadakan, meskipun saya hadirkan pun, mau dijadikan apa orang sudah percaya nggak ada? Makanya harus menggunakan teknologi dulu. Apa caranya? Tuh, digital forensik muncul. Kalau digital muncul, muncul nanti itu ada orang-orang, ada orang lain, orang lain, orang lain, ada percakapan lain, percakapan lain. Terus mana orangnya kan begitu. Kalau orangnya datang, nggak dibuktinya, bingung kan? Ya nggak? Makanya jangan keburu-buru bertanyanya. Tenang, tenang. Gitu. Aku juga bisa cuman begitu. Kamu ngomong tuh langsung saya tanya. Mana Manjani? Mana yang munculnya? Ya itu bisa aja. Makanya nggak semudah itu. Sekarang saya tanya, saya munculkan pun Aman Yani sekarang. Arab dikapake. Arab dikapake. Arab mbok sundui. Karena memang nggak ada bukti yang menunjukkan itu. Coba sudah muncul tuh alat buktinya, baru ini siapa? Oh ini Aman Yani. Mana Aman Yani? Baru ini orangnya. Clit. Ini siapa? Ini Joko. Mana Aman Joko? Ini orangnya. Cit. Gitu. Kalau sudah muncul, ini muncul jejak digitalnya. Siapa yang pegang jejak digital? Said Dramayu itu tuh meneng kabeh. Tadinya tuh ngomong wek 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 wek, sekarang itu loh. Nggak ada itu, dianggap adem-adem itu. Saya ini bukan orang Indramayu. Kenapa kok ikut? Karena saya peduli. Ada urusannya, nggak ada urusannya itu. Orang-orang Indramayu tuh kudune ngomong, ini loh kampungmu tuh, kampungmu sendiri. Aku Malah ngomong dewek kok Mister, dewekan malah aku. malah jadi kuman semua nih orang-orang nih. Cobalah bicaralah kamu nih, tak lempar sama tisu kamu tuh. Aku sendiri Mister, makanya katanya jangan ngomong orang Indramayu. Wis aku mingkem, aku wong Jogja wis. Sing mingkem apamu? Cangkemku. Lho sing mingkem ana sing ngomong.
Ini Aku bisa ono sing ngomong, Mister, ojo ngaku makanya dia Indramayu. teman-teman. Padahal aku ora wedi Teman-teman. blas loh, Mister. Enggak perlu takut yang begini. Ketahuan ke orang-orang sekarang ini pada lagi panas dingin. Kenapa Mister Zian? Jujur ya teman-teman ya, nggak kasih tahu ya. Ini nggak kasih tahu nih orang-orang semua nih Indramayuan nih. Aku kalau nggak peduli, aku tuh bahas yang lain. Ketinggalan kamu, hilang langsung lenyap semua itu. Lihat aja. Saya yang mulai ngangkat ini. Ada kok sejak digitalnya. Masih ada semua juga di sini. Saya mulai angkat, belum tuntas, ya karena belum tuntas ya saya ngomong terus. Tapi kalau teman-teman nggak menghendaki, ya sudah. Aku nggak bicara. Aku bicara lain, banyak yang nunggu. Pasti ada yang tapping-tapping. Mister Z kok nggak diangkat ini? Mister Z kok nggak diangkat ini? Hilang ini Indramayu. Hilang. Aku ngangkat sedikit yang lain. Kota lain, kabupaten lain. Apa yang berita-berita nasional. Banyak kok. Saya tuh ngangkat Iran, Amerika, Israel, tembus kok itu. Nah, karena saya peduli dengan Indramayu, karena ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh ini, saya selalu mengatakan kan, sependek perjalanan pengabdian saya, tidak pernah ada kejadian model seperti ini. Kalau aku terus diam, mau ngomong apa? Lu ngomong bukan asal ngomong ini. Ini saya tujukan kepada orang-orang Indramayu. Kelewat isunya. Ini orang Indramayu ini loh. Ini loh. Kok aku sing dipites, Mister? Enggak, yang Indramayu yang kuman. Begitu, makanya teman-teman. Kenapa suruh bersuara? Karena ada kejanggalan di sana. Oke? Primo, Anda menerima 1 miliar rupiah. Wah, terima kasih, terima kasih. Gitu, oke. Ya, saya masih ada yang lain teman-teman, masih ada tugas yang lain ya. Karena betul karena saya bersuara bukan karena bersuara atau asal begini enggak. Ini yang ada begini kita suarakan, ada begini kita suarakan. Mari kita suarakan ya. Gitu. Dan termasuk mak-mak, termasuk ibu-ibu, termasuk akang-akang, teteh-teteh, ninggelis. Pada kemana? Pada kumaha? Badai kamana? Bersuaralah ya, bersuara. Jadi kawan-kawan, saya ngomong begini juga ada dasarnya. Dasarnya apa? Saya melihat, saya ini ada semua nih. Kan Anda tahu apa yang Anda cari. Ada semua, mau dakwaan, mau tuntutan, mau pembelaan, mau bantahan, mau apa semua ini ada di sini. Saya fotokopi, kan saya pernah kasih tahu nih, saya fotokopi di hampir 1 juta ini. Iya kan? Saya pelajari dikit demi sedikit. Terus teman-teman ngomong gitu, fotokopi enggak? Ngomong, ya kan? Kalian bertanya itu tulis semua. Nih, ya. Ini nih kasus Pauman tok nih. Terus apa urusannya dengan saya? Nggak ada. Apa keuntungannya? Nggak ada. Apa mencari-cari cewek Indramayu? Kagak. Mana tuh yang dulu Indramayu yang pada ngomong? Kagak ada, semua hilang. Padahal ini semua nih, ya. Kita belajar di sini. Makanya kita berbicara atas fakta. Kalau ada yang ngomong, mana tunjukin, mana halaman berapa. Ngono loh. Wong Indramayu itu apa?
Dikasih tahu kalau subuh pada buang air, diem baik. Itu kalau di Indramayu itu subuh-subuh itu pada ngising. Porno ya kalian ya. Oh, kok pada diam? Marah dong. Malam, Mr. G. Hai, Halo, malam. Nelson Mr. G. Kapoyos. Iya, baru pulang. Bang Era, selamat malam. Bu Retno, Selamat selamat pulang. malam, Semua orang, Hasan. ya, selamat malam. Salam sehat semuanya, sedang sejahtera bagi kita semua. Sukses. Sampai saat ini saya tidak lelah untuk menggali terus kasus Pauman ini, Mr. G, dan saya tidak akan kendor. Saya akan terus suarakan bahwa kejanggalan ini memang nyata, Mr. G. Tadi saya sudah menganalisa yang terkait keterangan dari saksi Prasetyo, seorang penyidik, yang menurut saya sangat janggal. Kenapa sangat janggal? Bahwa ada dua aktivitas terkait CCTV toko material itu. Yang pertama, aktivitas pertama itu sudah digambarkan oleh saksi Prasetyo yang menyatakan bahwa pada pukul 13.30 ada Budi Awaldin tersorot kamera CCTV dengan anaknya Ratu Karunisa masuk ke dalam rumah. Nah, ini juga tidak sampai saat ini saya juga belum lihat itu mukanya almarhum ya, Budi Awaldin itu di persidangan. Nggak dimunculkan keterangan yang pukul 13.30 dengan anaknya si Ratu Karunisa. Kemudian tiba-tiba loncat di tanggal 29 Agustus 2025, itu jam 5 pagi. Padahal dalam pertimbangan hakim itu kan pembunuhan itu ada di pukul 00.00, 2 jam 12 malam. Rencana pembunuhan itu di almarhum Pak Saroni ya, ketika di pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa si Ririn mengajak Budi Awaldin dengan Priyo ke toko kios, tetapi sorotan kameranya mana? Kan nggak ada itu. Kemudian itu banyak kejanggalan sih, Mr. G. Dan kalau tadi ada yang menanyakan, Aman Yani, loh ini kan ada emailnya, sudah ke Celebret Aman Yani. Aman Yani 46 Gmail, itu dibuka di tanggal 27 sampai 8 September. Nah, tinggal ditelusuri saja itu. Kenapa Ririn membuka email dengan nama amanyani46@gmail.com. Kan bisa ditelusuri itu kan. Itu di tanggal kejadian loh. Bukan tanggal-tanggal yang zaman dulu itu. Logika saya kalau ketika menyebutkan nama Amanyani, ya jelas Amanyani itu masih ada. Karena emailnya ada loh. Ini amanyani46@gmail.com. Kemudian Mr. G terus keterangan yang saksi Niko menyebutkan adanya Joko. Saksi Niko yang dihadirkan di persidangan menyebutkan adanya namanya Joko yang merupakan teman almarhum Budi. Dan kedua adalah Yugo. Nama-nama itu samar-samar tapi sama itu. Antara Yoga dan Yugo. Nah, itu sama itu. Belum juga rekamannya Ibu Teti itu ya, yang dibilang ada Yoga itu. Antara Yoga dan Yugo itu kan memiliki kemiripan. Coba ditelusuri lagi itu. Jadi ada nama-nama yang disebutkan Ririn dan Priyo ini masuk di dalam putusan, Mr. G. Saya kira tinggal ditelusuri saja namanya itu. Dan nama-nama orang itu memang benar ada di dalam putusan disebutkan itu sebenarnya. Tinggal ditelusuri saja.
Nah, ini ada kabar bahwa ada Pak Muhaimin mengadukan ya ke Polres Indramayu. Mungkin dari melihat putusan ini, Mr. Ji, kalau menurut saya ada nama-nama yang pelaku ini muncul di dalam putusan. Ya, Enggak, seharusnya begini. polisi harus ditelusuri. Ya, siap. Kalau ini saya sudah baca full ya. Di situ Ya, ya, baik. tertulis dia tidak puas karena di CCTV yang tadi, kalau tadi 13.30 muncul anaknya, 30. Iya, 13.30 muncul anaknya, selanjutnya mana? nah itu. Rangkaiannya mana? Tok tiba-tiba muncul di tanggal 29, yaitu pada pukul 05.00 yang ada orang di pagar. Dengan adanya orang di pagar itu menunjukkan ada orang lain. Betul, Ngono Mr. Ji. wae. 15 jam 30 menit saya udah hitung. Itu dari 13.30 sampai ke 05.00. Jadi 15 jam Nah, 30 menit benar-benar tidak terekam di dalam CCTV toko bangunan itu. Aneh-aneh. padahal ini saya kasih tahu nih ya. Padahal tujuan daripada CCTV itu merekam aktivitas di saat orang sedang tidur. CCTV itu mata bantuan kita. Di saat kita tidak melihat, maka ada rekamannya. Tapi kalau kita juga nggak melihat, rekamannya juga nggak ada, terus ke prevent. Dan itu nggak main-main kalau jedanya hanya semenit, 2 menit, sedetik, 2 detik. Itu mungkin wajar. Tapi kalau 15 jam lebih, itu yo janggal toh bro. Janggal apa ora? Ayo, janggal apa ora? Oh, janggal, sangat Ya, Mr. Ji. janggal. Janggal. Ya, kalau selama 15 jam itu diperlihatkan, ya ketahuan dong tamu-tamu yang datang dong. Jadi nggak seru lagi dong. Ayo, janggal apa ora? Betul banget. Jang banget, Mister. Nah, Janggal. makanya kita ini manusia, dikasihkan akal sehat. Akal sehat itu yang bisa mikir, kok iso yo? Kok iso yo? Kok iso yo? Jangan hanya ditelan. Kalau janggal, katakan ini janggal. Saya bukan orang Indramayu, tapi kalau ada CCTV, ada tayang di 15.30, kemudian selanjutnya jam nggak ada. Nah terus piye? Ini saya kasih tahu lagi, ya. Kejanggalan itu harusnya dipertanyakan. Terus kepada siapa kita bertanya? Kalau kepada rumput yang bergoyang, yang nggak penting, harus kepada ahlinya. Ahlinya ada apa enggak? Kalau nggak ada ahlinya, terus piye? Mbok tafsir dewe. Kan susah kalau ditafsir sendiri. Wong itu teknis. Yang hitam-hitam anggaplah manusia. Yang gelap-gelap anggaplah manusia. Ya kan nggak gitu. Kan ada urutannya. Kalau dari sini disambung ke sini ketemu itu. Ya, penjelasannya itu apa? Kan orang tidak tahu ini apa yang diangkat ke mobil itu. Memang juga nggak, teman-teman ya. Ini saya suruh bikin ambulan. Ini copy paste ini belum paham omongan saya, tapi ini saya perjelas di sini. Copy paste, buatlah ambulan yang model pickup, yang ambulan jenazah itu, yang kalau ada mayat ditaruh di depan. Sopirnya ada di mana? Sudah nggak akan cukup, ya. Cari aja ambulan yang pickup, kemudian orangnya itu kau taruh di depan, jenazahnya taruh di depan, terus sopirnya ada di mana? Ternyata TKP 2 itu ya goib. Saya berani bertaruh ini, goib. Semua didadak semua, dan anehnya semua yang dadakan, semua yang alternatif justru menjadi utama. Coba simak ini. Adanya CCTV, bengkel, jadi utama itu.
jadi alasan utama. Semua yang dadakan itu utama, tapi yang utama sendiri jadi hilang. Gila nggak? Alat bukti loh ya, ini alat bukti ya. Silakan, Bang Nelson. Ada lagi tuh kalau ada, Mr. Ji. silakan dilanjut dulu. Oke. Ya, ada lagi banyak. Kalau saya sebutkan sih memang nggak ini, tapi yang saya Nggak yang permasalahkan, dipahami sama netizen aja. yang terkait CCTV, Ya, Mr. Ji. Iya, jadi yang di CCTV yang di bengkel itu, Mr. Ji, pada saat si Ririn dan Prio itu membawa yang katanya mayat, anehnya itu tidak langsung ke rumahnya. Kata penyidik, dia larinya ke sana, ke tempat Kulcim sana gitu. Lantas, kalau menurut saya, kenapa diajak nggak langsung ke rumahnya gitu, Mr. Ji? Kan aneh. Saya baru baca ini, Mr. Ji. Jadi, mobil itu dibawanya ke sana, harusnya kan dia muter balik tuh. Tapi dia masih lurus ke sana, yang dia katanya membawa mayat itu. Karena kan kalau di rumahnya Pak Saroni kan dia mestinya muter balik gitu. Tapi lurus ke sana gitu, lurus menuju. Jadi banyak kejanggalan itu, kalau menurut saya, Mr. Ji. Dan kemudian terkait jam-jam waktu, itu juga nih, saya kasih pertanyaannya tahu dulu nih. Ya, kenapa jam-jamnya waktu yang disampaikan oleh saksi Sela dan dengan saksi Epan itu tidak sinkron dengan keterangannya Prio di persidangan. Itu harusnya kan di-celebrate, itu kan nggak di-celebrate itu, handphone-handphonenya nah, semua. nih, di mute dulu. Oke, Mr. Ji, siap. Saya kasih tahu ya teman-teman semua, mulai dari ahli digital forensik terkait dengan CCTV itu ahli yang harus bicara. Terkait dengan hasil Celebrite handphone itu ahli yang bicara, tapi kita simpan dulu. Kita cocokkan dulu. Nomornya Ririn. Sampai detik ini loh, Ririn mengatakan nomor saya itu tidak pernah Telkomsel. Tapi anehnya muncul kartu Telkomsel. Saya kasih tahu lagi, namanya Celebrite itu keluar semua itu. Keluar semua. Ya benar ya dikatakan sama apa kemarin tuh apa Fahmi Alamsyah itu benar. Nah itu kalau dihilangkan hanya untuk menyenangkan bisa dikeluarkan apa itu bisa. Jadi itu diketahui loh teman-teman. Kalau Anda tidak suka dengan saya, kemudian Anda pegang HP saya, kemudian Anda suntikkan sesuatu di dalam handphone saya, kemudian dari suntikan itu justru diyakini, ketahuan itu kalau diselebrate. Contoh ya. Aku tiba-tiba WA sama orang sana, sama yang bohai-bohai lah. Padahal aku tuh nggak pernah. Tapi karena aku ditangkap, terus kemudian handphoneku dibaca tuh. Ini kok ada bohai-bohai nih? Ya nggak tahu. Wong saya nggak pernah ini. Tapi itu diyakini, itu masalahnya. Kayak satu, ahli-ahli itu harus dibacain, harus diterjemahkan oleh ahlinya. Tapi tidak satupun ahli digital forensik ini, baik Celebrite maupun CCTV ini, tidak ada ahlinya datang. Kalau tidak ada ahlinya datang, mari kita urut-urutkan. Apa yang dimaksud dengan alat bukti? Alat bukti adalah satu, keterangan saksi. Ada saksinya? Ada. Kalau formalitas ada,
ada saksinya. Yang kedua, keterangan apa? Keterangan ahli. Ada. Karena ada ahlinya Tony yang bicara, keterangan ahli namanya. Kalau hanya untuk memenuhi itu ada syarat formil namanya. Terus apalagi? Bukti surat ada bukti surat. Kan banyak itu surat-surat yang formil ada. Kemudian apalagi? Keterangan terdakwa ada. Kemudian bukti elektronik ada. Barang bukti ada. Pengamatan hakim, ya tinggal Pak Hakim yang mengamati. Dia bisa mengamati orang lain, tapi mereka juga kita amati. Tapi dia lupa mengamati dirinya sendiri. Kemudian hal-hal yang lain ada di situ. Jadi sudah cukuplah alat bukti itu. Kalau dibilang terpenuhi kasus ini dengan alat bukti, ya terpenuhi. Formil, ada saksi, ada ahli, ada surat, ada barang bukti, ada bukti elektronik, ada keterangan terdakwa, ada pengamatan hakim, kemudian ada segala hal. Ada kalau secara formil terpenuhi. Tapi secara material, mari kita lihat. Saksi, ada nggak saksi yang melihat? Nggak ada, lempar, buang tong sampah. Nggak ada gunanya. Ahli apa yang datang? Ahli pidana. Siapa yang menghadirkan? Tony. Ahli digital forensik ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, gimana cara bacanya itu bukti digital forensik? Nggak bisa dong. Ya nggak? Surat ada, surat formil ada. Yang baca dokternya, kalau dokternya ada ya pasti dibacakan. Nggak ada masalah dengan dokter, karena ini berkaitan dengan orang yang meninggal. Barang bukti, ada palu tuh kalau mau secara formil. Tapi bagaimana cara memperoleh palu ini? Tanda tanya. Kan begitu. Nah, keterangan ahli ada kan? Ada. Bagaimana keterangan ahli itu? Tuh, pasal 238. Ahli adalah seseorang yang memberikan keterangan langsung ya di depan pengadilan mengenai keahliannya. Keahliannya itu tadi digital forensik. Dia datang enggak? Padahal kalau dia datang, dia akan menjelaskan terkait hasilnya. Karena dia nggak datang, silakan kuman-kuman berpikir begitu cara hitungnya. Ya, oke. Kemudian CCTV juga beda lagi. Ini Bang Ai harusnya ada di sini. CCTV itu bagaimana cara pengambilannya, cara memperolehnya, bagaimana cara menyerahkan ke digital forensik. Nggak asal main colok-colok flash disk itu baru dikasihkan ke ini. Semua ada tata caranya ya. Saya tidak menyalahkan apakah tata cara itu benar, tapi itu namanya tata cara baku. Harus dijaga namanya originalitas, keasliannya. Tidak bisa ngomong ini asli loh, tidak bisa begitu. Ahlinya yang ngomong ini asli atau bukan asli. Apalagi sekarang ini kan zamannya digital. Begitu teman-teman ya. Silakan teman-teman, Abang Nelson mungkin mau ini nambah-nambah. Teman-teman yang lain boleh bicara. Nah, disinilah sebenarnya yang kita butuhkan teman-teman untuk berbicara, bertanya. Izin Mr. G, ini ada temuan lagi kalau menurut saya ini terkait berita acara pengambilan rekaman CCTV tanggal 2 September 2025 di lokasi. Ini ada nama-namanya Mr. G. CCTV milik halaman berapa? 268. Langsung eksekusi. Oke, di angka 15. Berita acara pengambilan rekaman CCTV tanggal 2 September 2025 di lokasi CCTV milik Saudari Maulidia
Saudari Dodung dan Saudari Hadi Dihantoro. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik bukti nomor lab bla 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 tentang DNA Budi Awaldin. Menimbang bahwa selanjutnya dinilai sebagai alat bukti sebagai surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Video pasal 239 huruf D KUHP, yaitu surat pernyataan Saudari Maulidia tanggal 2 September 2025 tentang permintaan anggota Polres Indramayu untuk membuka video rekaman CCTV yang terdapat pada rumah saya. Rumah sebelah kanan TKP dari tanggal 28 Agustus 2025 pukul 23.34 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025 pukul 23.58 WIB. 2. Surat pernyataan Saudari Dudung tanggal Oke, 2 September 2025. jangan dulu. Ini kelihatan ya. Tanggal 30 Agustus pukul 23.58 Ya, dari tanggal 28. 28 Agustus 2005 pukul 23.34. Berarti ada kelihatan itu. Kalau ada perjalanan si Budi dengan Ririn dan Prio. Enggak, ini harusnya tanggal 28 tidak di situ. Tanggal 28 itu diambil dari pagi. Iya, dari pagi. Iya dong, karena ada pergerakan di situ di pagi. Iya, ada Nah, itu pergerakan benar-benar. jadi masalah kan. Ya enggak? Oke, lanjut Iya, lagi. benar-benar. Tunggu Bang Ai. Ya lo kalau jam 8 mulai dari jam tanggal 28 mulai tanggal 23 ya repot. Harusnya Nah, itu. mulai siangnya kalau mau ngambil tuh secara keseluruhan. Ini susah sudah. Lanjut. Iya, ulang lagi ya Mr. J ya. Lanjutkan ulang. Lanjut. Oh, ulang. Oh, iya benar. Surat Lanjutkan pernyataan bukan ulang. Iya, siap. Surat pernyataan Saudari Dudung tanggal 2 September 2025 tentang permintaan anggota Polres Indramayu untuk membuka video rekaman CCTV yang terdapat pada bengkel saya, samping toko korban Budi dari tanggal 29 Agustus 2025 Nah, pukul 10.00 WIB. nah, ini ada kesalahan satu hari. Coba diambilnya tanggal 28, pasti ketemu semua ini. Iya. Itu kan tanggal 29 kan. Iya. Ya udah, terus. Ini penyidiknya ini, penyidik. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 pukul 08 WIB. Surat pernyataan Saudari Hadi Dihantoro tanggal 2 September 2025 tentang permintaan anggota Polres Indramayu untuk membuka video rekaman CCTV yang terdapat pada kosan saya dari tanggal 28 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025 pukul 05.50 WIB. Ini yang mana ya, Mr. G? Kosan ini. Di belakang Oh, kios. Belakang kios. Ya. Ya, segitu. Nah, itu nggak ada. Yang 3 ini pemiliknya Mr. G. Tapi yang pemilik toko bangunan nggak dicantumin memang. Ya. Surat pernyataannya. Ya, ini saya kasih tahu Hanya dulu. tiga nama ini. Ya. Ini saya kasih tahu dulu. Kalau ini yang bengkel sebelah ini, samping toko Budi ini, kalau diambil tanggal 28, keren itu. Karena sejatinya di tanggal 28 itu, tapi saya nggak mau sebut ya teman-teman ya, ini soalnya dalam dalam ranah itu ya. Oke lah. Ya itu salah satu kejanggalan ya di situ itu. Coba kamu baca di pasal 272.
Pasal 272 coba langsung bahwa itu nanti ketahuan di situ. Halaman berapa, Mr. G? 272 Oh, 272. bahwa rekonstruksi. Bahwa rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio tanpa adanya pengarahan dari penyidik, dan hanya terdapat satu perbedaan mengenai posisi tas yang digunakan untuk membawa palu. Nah, nah, di sini saja dia itu hanya ada perbedaan di sini. Padahal perbedaannya jadi kan banyak tuh. Nih tak kasih tahu perbedaan rekonstruksinya nih. Saya tanya, mayat itu dikubur, digali dulu dengan ukuran 4 kali sekian atau bagaimana? Coba yang ini kan dari sini kan, dari ya kan? Nah, itu tidak muncul. Terus yang berikutnya. Bahwa palu berhasil ditemukan berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Prio Bagustiawan. Nah, ini tidak diselidiki mulai kapan itu palu ada di situ. Kan repot di situ kan? Kemudian di Palu itu ada apa? Bagaimana perlakuan terhadap barang bukti? Lah ini kok asal pindah tangan, asal comot sana, comot sini kan bagaimana itu? Iya. Terus, Bahwa selama proses penyidikan, baik terdakwa Ririn Rifanto maupun saksi Prio Bagustiawan tidak pernah menyebut nama-nama Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. nah ini faktanya dalam dakwaan itu dibantah sendiri kan oleh Prio, ya kan? Iya, di Oke, eksepsi itu. lanjut, Iya. Bahwa penyidik lanjut. melakukan analisis terhadap beberapa rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagustiawan sebelum, saat, dan setelah melakukan perbuatannya. Nah, ini terjebak ini. di sini nih. Iya, Ini terjebak di sini. Kalau sebelum itu seperti apa, yang mana, saat seperti apa, sesudah seperti apa. Ya kan? nah, iya benar, Mr. Ji. Ah, Karena harus ada tuh sebelumnya, sesaatnya, dan setelahnya itu. iya, Kan terpotong semua itu. ini kalau hanya akhir-akhir kan repot. Ini di sini dia ngomongkan sendiri kan? Pertimbangan hakimnya, iya, dia ngomong begitu. Hmm. Padahal faktanya kan dipotong, nggak kayak gitu, nggak ada tuh. Dia apa sebelum, sesaat, dan setelah nggak ada itu. Full CCTV nggak ada. Selanjutnya lanjut. Oke, Mr. Ji. Bahwa rekaman CCTV dari beberapa titik-titik baru diperlihatkan. Kemudian karena pada tahap penyidikan awal fokus penyidik hanya pada lokasi rumah korban. Nah, kalau dia fokus ke lokasi rumah korban, artinya berdasarkan Toko bangunan. CCTV. Dengar dulu. Kalau dia fokus ke rumah korban, artinya berdasarkan CCTV depan rumah korban kan? Betul, Mr. Ji. Kalau dia fokus, masa nggak lihat ada orang lompat pagar? Benar. Nah, di sini teman-teman, ini kalimat yang bisa dikanter sendiri. Jangan, iya pertimbangan hakim. Iya, dia bilang fokus pada rumah korban. Kalau rumah korban artinya memperhatikan apa yang terjadi, yang kan nggak lihat nih, berarti kan minta bantuan dari CCTV toh. Kalau di CCTV itu ada manusia, fokusnya di mana? Harus fokus dong sama manusia itu siapa sih ini kan begitu ya? Benar, Mr. Ji. Nah, tetapi apa yang dijawab berikutnya? Silakan dibacakan.
bahwa rekaman Bahwa hasil bahwa hasil penyidikan dan analisis CCTV tidak menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain selain terdakwa Riri Novianto dan saksi Prio Bagustiawan di lokasi kejadian. Oke, ini kalau membaca begini caranya nih, supaya mantap kedengarannya nih. Bahwa hasil penyidikan dan analisis CCTV tidak menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain selain terdakwa Ririn dan saksi Prio Bagustiawan di lokasi kejadian. Tidak adanya pihak lain. Tapi nyatanya ada yang lompat pagar itu pihak lain, tapi sayangnya tidak didalami, padahal di sini katanya fokus. Ayo, mana yang bilang tadi sesuai prosedur mana? Sini tak tunjukkan. Sini tak tunjukkan. Halaman 272 putusan hakim, di situ ada itu. Fokus. Mananya yang fokus? Oke, sudah sampai di situ aja. Jangan kasih tahu orang lain ya. Siap, Mr. Ji. Jangan kasih tahu orang lain. Kita bisik-bisik aja ya. Ada semua di sini, teman. Ada semua di sini, teman-teman. Tenang saja. Sekarang nih kita tanyakan nih kepada Bang RH. Bagaimana Bang RH? Apakah sudah merasa bahwa ini sudah bagus? Oh, rawono wonge iki. Kopi pahit. Rawono wonge. Retno, Halo ya, Mr. Ji. Ya, Mr. Ji. Gimana, Mr. Ji? kamu lagi dengerin musik ya? Enggak, gini, Mr. Ji. Jadi ada berita yang harus kira-kira saya amatilah. Kemarin itu, Mr. Ji, Polres Indramayu kan ngundang para media kan. Ya, entah itu bentuk perkenalan sebagai bentuk silaturahmi atau ada yang lain, saya kan nggak tahu ya. Tapi tujuannya itu sepertinya memang menjalin silaturahmi karena Kapolresnya baru. Tapi Mr. Y, ada satu orang yang itu waktu terkait dengan korban ada di kerumunan keluarga korban. Salah satu media ini yang bersalaman. Loh, saya jadi berpikir, apakah mungkin ada informasi yang disampaikan atau apa gitu kan? Karena saya lihat, oh kok sama orangnya gitu, Mr. Ji. Jadi menarik untuk saya perhatikan, Mr. Ji. Berita kemarin tuh, Mr. Ji, ada di Polres Indramayu. Jadi bapak itu ada waktu di masjid atau di kuburan dan di rumah dan di TKP. Iya. Sampai juga di telinga saya kok. Nggak apa-apa. Sampai di... Jadi gini, Mas Adi, kalau saya melihat memang ada reformasi mental, reformasi apa, atau membangun sesuatu yang tidak benar, bukan tidak benar, yang kurang baik tadinya yang dilakukan oleh Nur sebelumnya, dia akan melakukan baik, itu bagus. Ya artinya memang ingin membangun perubahan, toh itu kan terjadi di mana. Tapi kalau hanya menjalankan, tugas 100 hari, biasanya kan begitu kan, pejabat-pejabat baru itu kan, ya itu bagus juga. Tapi kalau memang ada sesuatu yang janggal nih, khususnya di kasus Indramayu, dia pengen mengungkap itu, nah itu luar biasa. Makanya menurut saya berita-berita dari Suara Indramayu itu mungkin saja ada informasi dari sana, Mr. D. Itu Mr. D. Ya. Jadi teman-teman,
ketika ini mulai kita suarakan kembali itu menimbulkan sesuatu yang nggak enak lah. Sesuatu nggak enak, bener nggak enak banget. Dan ya mencoba bagaimana itu di sana supaya kondusif. Kondusif dalam hal apa? Dalam hal pemberitaan. Nah, itu masalahnya di situ. Bukan kondusif dalam hal apa? Fakta. Nah, kalau hanya sekedar kondusif-kondusif itu kita juga tahu. Nanti kan ada lagi. Saya kira nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya tadi minta pendapat, sudah ngomong kencang, ngomong banyak. Saya minta pendapat. Tapi minta pendapat bagaimana Bang RH tidak ngomong. Bagaimana Retno tiba-tiba ini izin kamar mandi. Terus bagaimana Wong Kuat tiba-tiba izin ke tempat tidur. Bagaimana Enggak. Lilian ternyata izin lagi. Oh, kalau izin semua terus piye iki? Tentang berita ini Mas Serdi, satu yang pertama apa yang mungkin saya sampaikan tadi, yang kedua, apakah Pak Muhaimin ini memperhatikan melihat apa yang kita bicarakan? Karena kita pernah mengatakan ya secara tidak langsung bahwa kok keluarga korban ini seperti tidak peduli. Pernah tuh ada kita sindir-sindir begitu kan? Sehingga ini bentuk konfirmasi dia gitu kan, karena dia berada di pihak keluarga yang sebenarnya. Itu Mas Serdi. Iya, yang saya dengar justru malah copy paste yang mengatakan ini kok ahli waris kok merasa nggak peduli gitu kan. Jadi dukung nggak? Didukung nggak sama hostnya? Kalau nggak ya udah. Ya, saya dukung lah, saya dukung 100%. Kamu habis gajian toh? Ya udah habis lah dibayar warung, utang-utang warung, koperasi. Ya kan baru terima kok langsung habis. Yang namanya tutup lubang gali lubang. Utang apa Bang Kopi? Orang makan dari besok terus. Jalan. Jangan ngulang-ulangi kerupuk celup ya, kerupuk celup. Bagaimana Eng? MBG pula. Pokoknya Eeng dengan adanya artikel ini, Mister. Mudah-mudahan bisa disikapi dengan baik, terus dicari lagi pelaku-pelaku tersebut. Sampai adanya CCTV yang hilang bisa dimunculkan. Gitu aja. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Nelson. Yes. Nah, pendapat Anda gimana? Ya pendapat saya tetap di Bagus. narasi saya yang pertama. Bagus. Oh, belum toh? Mr. Jima, pokoknya narasi saya yang pertama itu tetap sampai hari ini pun tetap ada kejanggalan. Dan ternyata kejanggalan tersebut sekarang mau terang benderang. Iya. Tadi sudah disampaikan sama Bang Nelson di sini loh. Tapi kan selama ini kan kita nggak pernah mendengar ya ada yang menggali. Ini kita kasih tahu ya kejanggalan ini. Kejanggalan yang muncul ini begini nih. Dalam sidang loh ini. Silakan teman-teman sampaikan kepada kuman-kuman ini dalam sidang loh. Pak Hakim bertanya. Setelah cerita itu tentang CCTV meskipun bukan keahliannya, Hakim itu bertanya loh itu. Hakim bertanya tapi nggak diamati oleh Hakim sendiri. Hakim lupa pengamatannya terhadap dirinya. Hakim itu pernah bertanya, ini sudah, bukan, waktu di CCTV itu terekam nggak Budi masuk ke dalam toko? Tidak yang mulia. Terus Hakim juga bertanya lagi, terekam nggak Budi keluar toko? Tidak yang mulia. Nek CCTV itu kelihatan semua, otomatis keluar masuknya Budi itu kelihatan. Kalau dia masuk
terus mati, berarti tidak bisa keluar. Kalau dia ternyata keluar masuk masih hidup, berarti salah semua ini TKP-nya. Oke, kemudian ditanya lagi tuh, hakim lupa pasti nih nanya begini nih. Hakim tuh lupa. Ini kan sudah disajikan ke persidangan. Sudah disajikan ke persidangan. Ini CCTV sudah dilakukan digital forensik apa belum? Ini hakim bertanya. Kalau hakimnya lupa, saya putarkan lagi nanti. Belum yang mulia. Kalau belum, nih saya kasih tahu, ini baru berapa bulan yang lalu nih. Kalau belum, harusnya begini, hakimnya menyimpulkannya begini. Mengapa setelah kejadian sekian lama kok belum? Nah, itu harusnya. Harusnya. Artinya muncullah pengamatan hakim. Oh, bocah-bocah iki ora prosedur iki jane ya toh. Jane lo ya. Gitu. Tapi sayangnya ya sudah kamu cepat dan di ini supaya sah begitu kan? Supaya sah kalau ada di ini supaya sah. Nah, begitu mau dihadirkan katanya ahli kan ditunda-ditunda itu kan tidak menghadirkan tuh. Tapi dianggap ditafsirkan sendiri. Itulah yang namanya kejanggalan. Masih juga nggak percaya. Kalau mau terbuka itu, ya tunggui ahlinya, biar ahlinya yang berbicara. Kan begitu. Tapi sayangnya tidak ada ahlinya pun ditafsirkan sendiri. Itulah yang namanya kejanggalan. Hakim berdasarkan pengamatannya. Nah, saya mengamati hakim. Hakim lupa mengamati dirinya sendiri. Ngono loh. Ngono loh. Yora, Yora, RH, kamu ada di situ nggak? Nah ngomong ntar disekira nggak ada di Komal loh. Oke, oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah hakim berdasarkan pengamatannya. Ada itu di huruf H itu. Berdasar huruf G apa huruf H itu ya. Berdasarkan pengamatannya. Lupa kalau hakim pernah ngomong. Nah, omongannya itu siapa yang ngamati? Gitulah ya, teman-teman ya. Begitu kalau ngomong di komal-komal tuh begitu, bertahan. Jangan mau dibelok-belokkan. Kalau aku nggak mau dibelok-belokkan itu. Apalagi disebut-sebut marbut GC. Pasti nggak pengaruh tuh. Dari awal tidak berpengaruh saya. Kata-kata itu. Kata-kata marbut itu GC itu nggak pengaruh sama sekali buat saya. Izin Mister, makanya kan suka kadang ikut naik di Komal orang yang bernarasinya sama itu. Saya itu pengen mantepin bahwa ini loh gitu yang saya tahu dari pelajaran-pelajaran terus kajian-kajian yang Mister sampaikan, yang masuk ke otak saya. Makanya saya sampaikanlah pada mereka gitu. Tapi waktu ada kuman yang gembar-gembur, kalau otak apa katanya otak preman. Kalau saya naik pas itu menjabarkan sampai muntuk pun mulut saya, dia nggak bakalan denger, apalagi saya orang ibaratnya orang yang tak tahu hukum. Orang yang tahu hukum aja nggak bisa dia lagi-lagi Ririn otak preman. Padahal kita di sini bukan membela Ririn dari awal, cuman ada kejanggalan di persidangan kasus Pauman gitu toh. Ini ya, Sekarang kok malah sepi ya Mister, komal-komal lain. ini saya buktikan ya kepada mau ngomong lagi, siapa yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong lagi kah? Saya tunjukkan nih, saya buktikan nanti bahwa Aman Yani masih hidup.
Saya yakin 1000% Mister dari pertama juga. Gini aja, masa Pak Ahmad Yani itu orang besar gitu, terus keluar dia hilang, keluarganya nggak ada yang nyari, cuman nyari lewat Facebook itu beberapa tahun kemudian, kan sesuatu yang impossible banget, Mister. Makanya aku yakin banget Pak Ahmad Yani itu ada. Cuman dia itu meniadakan diri gitu saja. Percaya sama saya, nanti akan ketahuan pada waktunya. Makasih, Mister. Masih hidup. Masih mau. Tunggu dulu. Tunggu Jangan dulu. berisik. Dia lagi makan nasi bebek. Bebeknya berenang, tinggal nasinya. Ya, oke ya. Oh, Mr. Z mengada-ngada. Saya akan buktikan. Masih terima pensiun. Saya masih buktikan ini ya. Saya akan buktikan. Nanti pensiunnya itu berakhir. Sekarang ini dihentikan ya. Sekarang ini dihentikan sementara ini karena ada perintah untuk menghentikan itu. Di bulan apa coba? Bulan April 2026. Terus yang bilang katanya dicairin Ririn itu bagaimana, Mister? Aku nggak akan ke sana. Aku nggak akan ke sana. Itu ada semua. Ada semua. Makanya Tapi aku pengen tertawa terbahak-bahak saja. Tunggu bom waktu Mbak Lilian. Nggak ngerti. ini Cuman itu toh malu sendiri gitu. tunggu dulu, diam. Ini Arianto Yanto. Kapan Prio bebas? Tadi pagi. Silakan didatangi rumahnya. Tadi pagi. Temui aja di rumahnya. Minta ayam goreng. Pasti ketemu tuh. Mister, kayaknya Prio itu bandingnya malah naik ya. Itu adiknya Prio. Adiknya Prio yang gini lah. Apa bukan orang satir itu, Mister? Prio itu udah dicuci otaknya dari semenjak sebelum kejadian ini ternyata. Duar! Kalau bisik-bisik tuh pelan-pelan. Jangan cepet-cepet. Ya. Ayo lagi, siapa lagi yang mau jadi kuman, mau tepeng-tepeng, pasti hilang, lenyap, ditelan bumi. Jadi teman-teman masih ada. Mr. Jiko tahu? Ya, saya tahu. Siapa yang ngambil selama ini nanti akan saya perlihatkan. Laki-laki atau perempuan nanti saya perlihatkan. Di mana ngambilnya? Kalau ATM itu lewat mana? Semua ada fotonya. Modar rak weh. Double, Mister. Ya, suara dermayu. Ya. Ya harus semangat. Karena kalau tidak semangat ini sudah selesai nih. Saya itu sampai tidak bahas-bahas yang lain loh, coba nih. Ya. Saya itu hanya bahas dermayu saja ini. Oke lah. Tapi ya langkah-langkah saya beberapa hari ke depan Anda mungkin tidak akan melihat kecuali yang saya perlihatkan ya. Mr. Z intelnya banyak. Jangan bilang intel, jaringan. Nah, begitu ya. Jaringan. Nah, gitu. Karena kita pernah belajar yang namanya tuk binjar. Apa itu tuk binjar? Kopi pahit.
Kamu lagi ngapain kah? Lagi baca ini loh yang artikel ini. Kamu tahu nggak dulu-dulu itu ada namanya mata kuliah Tuk Binjar. Binjar, bimbingan, Tuk Tuk Binjar. bimbingan, bimbingan apa ya? Jaringan, Bukan bin. jaringan, Bin. Bin, BIM, Tuk TUK BIN Jar. Tuk Pinjar. bimbingan bukan Ayo apa? Orang sudah dibilang bin kok. Bin itu kan bukan bin. bin, Badan Intelijen. Badan Intelijen Negara. Ini kata-kata tuk 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 bin BIN jar. Apa ayo? Cyber lah, cyber. Jadi tadi ada yang ngomong begitu. Ini ada yang ngomong begini nih. Mr. Z intelnya banyak. Aku yakin itu. Jangan yakin dulu. Kita nggak pakai ini, pakainya tuk binjar. Tuk binjar itu pembentukan, pembinaan jaringan. Sekolahnya kalau mau tahu, sekolahnya di mana? Tuh, di Soreang, Bandung. Pernah lihat ada namanya Pusdik apa di sana? Siapa yang tahu? Yang dekatnya stadion si Jala Arupat itu. Ya, kita pernah di sana, ya. Jadi kalau sudah pernah di sana itu pasti tahu lah. Nah, teman-teman, sebaiknya teman-teman kalau nggak tahu ini, nggak tahu itu, lebih baik ngikutin saya aja. Kalau bilang apa itu? Nah, ini Ali Rizky. Coba Ali Rizky cari itu Pusdik apa di situ. Ali Rizky. Ini pinter nih. Pusdik apa di situ nanti ketemu. Saya pernah tinggal di situ. Ini nasi cadong. Pusdik apakah yang ada di Soreang? Nanti Anda akan tahu di situ. Alat apakah yang dipakai? Alatnya banyak. Ini saya. Nah, ada Mario Efro ini pinter. Nah, ini ada orang nih tahu nih. Wah, Pusdik penerangan. Dari mana ada Pusdik penerangan tuh? Gak ada yang namanya Pusdik penerangan tuh. Yang ini bener nih. Ini orang yang mungkin Anda kenal ya. Kita lama di sana ya teman-teman ya. Jadi keliling gunung-gunung itu di atasnya itu. Ya, iya Bang Ai. Saya pernah di sana Bang Ai. Oke, ini sudah nggak berkembang nih teman-teman ya, nggak berkembang, ditanya juga diem. Kita break dulu ya teman-teman ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jadi Oke, Mr. Ji udah dibacakan artikel ini Mr. Ji? ini Hmm. sudah. Oh, jadi saya kan baru baca Mr. Ji.
Jadi Mohaimin itu mengatakan ya bahwa rekaman CCTV toko bangunan memperlihatkan ada sosok lain tuh masuk ke dalam halaman rumah kakak saya. Dia bilang kan, berarti kakak saya itu kan Mohaimin toh. Nah, pada pukul 05.00 dini hari, saya meyakini sosok pria itu bukan Ririn Priyanto dan bukan pula Prio Bagus Setiawan. Artinya ada orang lain yang berada di lokasi kejadian, kata Mohaimin. Selain itu, keterangan Teti Setiawati, ibu kandung korban Juwita menyebut ada tamu bernama Yoga yang bertandang dan berdiam bersama teman-temannya di rumah korban pada malam sebelum pembunuhan tersebut. Lebih lanjut, Mohaimin menyampaikan bahwa keterangan saksi Apriliana dan Nurwita, ini anaknya Julia, juga memperkuat dugaan tersebut. Keduanya melihat mobil jenis Avanza berwarna hitam terparkir di depan rumah korban sekitar pukul 22 hingga 23 WIB malam kejadian. Artinya ini cukup jelas, Mas Sergi. Mohaimin mengatakan ini. Ya tadi kan sudah disampaikan sama Bang Nelson dan kita semua juga tahu kan. 13.30 ada gambarnya, terus hilang, terus muncul di 5.00. Kan itu kan? Iya, 0024 juga hilang enggak? kan? Iya, Mas Sergi. Iya. Aneh memang konsistensi. Iya kan? Jadi disitulah kejanggalan menurut Toko bangunan ini aneh memang. Aneh, tidak menjadikan alat bukti itu aneh loh Kim, aneh loh Kim. Nah, kalau mau Aneh loh Kim, gua aja kalau bukan mau jujur itu di situ tempatnya. Iya, gua rakyat jelata aja. Oke, Kim. jangan ngomong Ngerti, terus lah. Kim. Kamu tabrak terus. Atau saya yang ngelek nih teman-teman. Saya ngelek ya? Saya ngelek ya? Kok ngomong saya kok nggak tembus sama kopi pahit? Oke, selamat malam. Oke. Aku rasain saya mendengar tuh. Oke, saya ucapkan selamat malam nih. Suara Dermayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. J. Sehat, Bos, Lagi Mr. J. piye ki? Hei. Suara saya ngelek kah? Enggak, jelas loh suaranya. Oh, delay. Silakan. Jelas nggak, Mr. J? Ini beritanya lagi saya baca ya. Oke, siap-siap, Mr. J. Ya, salam kenal aja. Mantap. Ya, terus dikawal, Mr. J. Banyak kejanggalan tuh, Mr. J. Oke, salam kenal, Mbak J. Mr. J, izin ya. Izin saya keluar lagi. Saya pantau terus nih, Mr. J. Semangat. Terima kasih banyak. Masih ada orang-orang yang benar-benar mau mengungkap suatu kebenaran. Semangat, Mr. J. Semoga Allah melindungi selalu, Mr. J. Amin. Oke. Kita dari sini nanti info-info yang terbaru, Mr. J. Langsung pasti saya sambut dengan bahagia. Ya, salam kenal, Mr. J. Oke, saya izin keluar dulu, Mr. J. Jangan dulu sebentar. Teman-teman, silakan teman-teman di support ya untuk suara Dermayu ya. Silakan support. Ayo support semuanya. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini salam kenal aja masih Mr. J buat semuanya. Oke. Buat teman-teman di sana ya. Oke, terima kasih Mr. J. Yuk, salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman harusnya Keluar berbahagia. Mayu. Dengerin dulu. Teman-teman harusnya bahagia, bukan hanya beritanya yang datang, orangnya, loh, ya nggak? Bagaimana, Kapoyos? Aku Malah tuh hilang. cepet dulu loh, maksudku nek diajak omong itu cepet dulu ben enak. Siap. Ya, tadi dari Dermayu ya, suara Dermayu. Wah, mantap itu tadi, Mr. G tadi. Tapi nggak ngomong tadi, Mr. G. Lu nggak ngomongnya kan sudah di sini, masa dia harus ngomong? Oh iya, Ngomongnya beritanya kan kan sudah disuarakan di sini. Iya benar. Nggak boleh emang. Iya, Iya, siap. Tadi saya mau support tadi, udah keluar duluan. intinya begini loh teman-teman. Beritanya kita bacakan dan kita yakini bahwa inilah suara independen yang betul-betul ingin menyuarakan sebuah kebenaran. Dan orangnya juga memantau kita. Artinya apa? Teman-teman juga ini yang suprot ini bukan hanya sekedar suprot. Ini kita juga mendukung ini. Mari kita suarakan. Gitu loh maksudnya. Dengan menyuarakan ini, kan tadi saya sudah bilang, jika Anda memiliki suara, suarakan. Kalau enggak bisa, tapping di bawah. Tapping, tulis. Nah, itu artinya apa yang kita ucapkan sama apa yang ada diniatkan, sama apa yang kita lakukan. Jangan ngomongnya lain, hatinya lain, yang dilakukan lain. Nih, salah satu ciri-ciri kuman ya begitu itu. Yo, mantap. Tappingannya tidak mantap. Kemudian disuruh melakukan, enggak mau. Kayak gitu tuh. Jadi apa yang di mulutnya, lain di hatinya, tindakannya lain. Apa itu namanya itu? Manipulatif ya. Inkonsisten. Betul. Makanya mari kita belajar. Sesuatu itu harus Jujur. jujur. Apa yang kita omongkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan. 3K. Harus konsisten. 3K. Kata Mr. G kan 3K. Iya apa? Konsisten. Terus apa Mbak Lilian? Konsekuen. Satunya apaan? Ojo dok wale-wale. Konsisten dulu. Komitmen. Yes. Baru konsekuen. Konsisten. Nah ini kita konsisten. Tiap malam jamnya sudah jelas. Kita ngomong yang seperti ini. Kita suarakan. Nggak pernah berubah. Itu namanya konsisten. Jangan disuruh berubah. Kalau saya berubah berarti saya tidak konsisten. Kemudian komitmen. Kalau saya ngomong begini pasti dampaknya ada yang nyerang. Dampaknya ada yang tersinggung. Dampaknya ada yang nggak suka. Itu komitmen. Konsekuensinya adalah orang-orang yang tidak senang sama kita akan selalu membuat kontranya. Itu sudah kita ukur semuanya. Makanya Anda itu gunakan itu 3K. Sebutkan. Konsisten, Komitmen, komitmen, dan konsekuen. konsekuen. Nah, itu namanya menungso. Saya sama Mbak Retno itu masih begitu. Ya Mbak Retno. Kalau ada orang-orang yang sudah kesana kemari ngomongnya, sudah kesana kemari, sudah pegang aja itu. Pasti dia tidak konsisten. Kalau orang yang tidak konsisten pasti benalu. Udah begitu aja. Sekarang begini aja, meskipun ini sudah divonis ya, meskipun sudah divonis, hatimu saja
hatimu yang berbicara. Ada kejanggalan nggak? Banyak, Mister Ada, Ji. Mister, banyak, makanya tetap di sini walaupun udah ada vonis. Nah, begitu juga saya. Karena meskipun sudah vonis, bukan berarti saya terus puas gitu, nggak kayak orang-orang itu. Bukan tipe saya itu. Mari, mana lihat, ayo kita buka bersama-sama. Saya, Bang Nelson, Kopi Pahit, ayo kita buka nih. Gitu caranya. Karena tidak ada yang, kan selalu bilang, puzzle itu nggak akan ada yang ketemu, nggak selesai itu puzzle tuh. Aku pernah cerita, kalau padi itu disebar, itu jadi benih, kalau jadi benih itu ditanam. Kalau sudah ditanam, baru dipupuk, dirawat, tumbuhkan dia, tumbuh padi lagi. Nah gitu caranya. Padi dijemur, digiling ya, giling. Kemudian jadi beras, dari beras dimasak, jadi nasi. Enak ceritanya. Kalau ini nggak ada ceritanya, bingung sendiri. Yang mau bercerita apa. Intinya kan, yang penting pokoknya, siapa namanya? Ririn dan Priyo sudah divonis, alhamdulillah, kan begitu kan? Nah ini yang tidak ketemu di sini. Apa penyebabnya? Apa motifnya? Motif aja sampai bingung bikin motif itu sampai 3. Motifnya adalah rental mobil, motifnya adalah bisnis, Bisnis sembako, motifnya adalah ingin ingin menguasai harta. menguasai. Ya kan bingung sendiri kan? Nah, begitu cara kerjanya itu. Puzzle-puzzle itu, kalau teman-teman tuh puzzle-puzzle ya, itu disesuaikan supaya ketemu. Itu masalahnya. Ya, ini masalah pemakaman saja sudah yang satu sudah dikubur ukuran 2x4. 2x4 tuh saya langsung berpikir dengan cangkul seperti itu menggalinya siapa aja. Akhirnya belakangan baru ketahuan bahwa ternyata tidak digali, cuman dijejer. Wah, aneh lagi. Kemudian ada keterangan dari Priyo, mana yang di antara 4 tuh yang dikubur duluan. Ini. Yang disebut tuh yang di bawah. Terus orang lain bercerita, ternyata orang yang di bawah itu ada di atas. Oh, bingung lagi lah. Itulah fakta ya teman-teman ya. Iya, awalnya itu motifnya adalah rental, yang kedua adalah bisnis sembako, yang ketiga adalah ingin menguasai harta. Oke, nggak apa-apa itu. Tapi mari kita cocokkan. Kita kan ilmiah semua nih. Kalau nggak ada yang lihat langsung, berarti harus meyakini dengan adanya bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah apa saja? Celebrate sama CCTV. Kalau celebrate sama CCTV itu ada ahlinya. Ahlinya datang apa enggak? Enggak. Kalau enggak itulah namanya kejanggalan. Wis ngono ae. Izin, Mister. Tapi kayaknya kalau ketangkap yang 4 ini, motifnya beda lagi. Saya sudah ngomong panjang itu dengan Kopi Pahit. Mungkin ada 1 jam kemarin tuh, tapi tidak boleh diomongkan dulu. Nanti aja. Wes, aku nyimpulin sendiri kayaknya. Iya, iya. Oke ya teman-temanku, karena jamnya ini sudah jam tidur ya. Saya tak istirahat dulu ya. Siap, Mister. Baru Saya di jam sini udah 11 00.00. Baru jam Ya udah kalau 23. oke Belum lah jam kalau 12, Mister. Kopi Pahit kamu hostnya. Aku tak istirahat, tak biarkan ya. Gua nanti kena teguran ngono lo itu nggak tahan gua Tapi kena saya, somasi Mister, lagi. izin Untuk turun. hari Sudah ini, 00.00 untuk hari ini di sini. bebas. Bang Kopi Pahit, nggak ada somasi. Lo, nah, gue cuma ingetnya itu, bisanya itu. Ya uis, terus ae ngono lo, sampai subuh. Besok dapat Terus teguran keingetan. somasi lagi. Enggak, Oke lah. untuk malam ini. Ya, karena ini pembicaraan sudah nggak berkembang. Besok ada kasus lagi 1. Ini kan
terkait laporan. Kalau bisa terkait ini terkait warisan ya. Oke, disiapkan pertanyaan. Oke, Mister. Siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan. Risa. Nah, oke, saya kira itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk Bang Erhan, Retno, terima kasih Bang Fuad. Ya, Sama-sama, Mister. Makasih Mr. G. Selamat malam Malam, Mr. G. semuanya. Sehat-sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di lain kesempatan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di bawah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye bye.